Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Suseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri. Materi ini adalah materi untuk matematika peminatan siswa SMA atau MA kelas 11. Oke. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan dulu dari pengertian persamaan trigonometri. Jadi, persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Kemudian, himpunan penyelesaian persamaan trigonometri pada hakikatnya atau pada umumnya sama saja dengan persamaan linier maupun persamaan kuadrat atau persamaan lainnya, di mana himpunan penyelesaian merupakan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Bedanya, dalam persamaan trigonometri, nilai pengganti X merupakan suatu sudut. Di sini saya tuliskan variabelnya X, tapi bisa saja variabelnya selain huruf X. Cuman saya tulis sengaja di situ menggunakan huruf X gitu ya. Nah, dalam menyelesaikan persamaan trigonometri ini ada rumus persamaan trigonometri sederhana. Yang pertama, persamaan trigonometri bentuk sinus, di mana polanya adalah sin X sama dengan sin alfa. Jadi kita harus bisa membuat polanya seperti ini. Sin X sama dengan sin alfa. Dengan X itu adalah anggota bilangan real, maka X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat, atau orang lain biasanya menulis dalam bentuk 2V ini, atau juga bisa dalam bentuk seperti ini. Atau yang X2 nya ini tadi X1 ya, ini X1, X2 nya adalah 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Itu untuk rumus persamaan trigonometri bentuk sinus, yaitu sin X sama dengan sin alfa. Sedangkan kalau bentuk persamaan trigonometri yang bentuknya kosinus, cos X sama dengan cos alfa, maka X anggota bilangan real, maka X-nya sama dengan alfa. Ini X1 ya, X1-nya sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat, atau X2 nya sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Jadi X1 nya ini dan ini X2 nya untuk persamaan trigonometri bentuk kosinus. Sedangkan untuk persamaan trigonometri bentuk tangen atau tan X sama dengan tan alfa, dengan X anggota bilangan real, maka X sama dengan A tambah K kali 180 derajat, atau biasa orang menuliskan ini dalam bentuk V, A tambah K kali V, dengan K, nilai K itu adalah anggota himpunan bilangan bulat. Baik, untuk lebih jelasnya maka setelah ini saya akan jelaskan dalam bentuk contoh soal bagaimana cara menggunakan rumus-rumus persamaan trigonometri ini dalam bentuk beberapa contoh soal. Sekarang kita ke contoh soal. Di sini saya sudah tuliskan rumus-rumus dari persamaan trigonometri sederhana yang pertama tadi. Cuman yang alfa saya ganti hurufnya dengan huruf P, kemudian huruf K tadi saya ganti dengan huruf N. Namun cara pakainya tetap sama, seperti itu ya. Baik, kita langsung coba untuk menyelesaikan contoh soal pertama. Soal pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan min setengah akar 3, di mana nilai X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Baik, kita akan coba jawab ini, kita cari himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu sin X sama dengan min setengah akar 3. Oke. Perlu kita ingat bahwa sin berapa yang hasilnya adalah setengah akar 3, yaitu sin 60 derajat gitu ya. Sin 60 derajat hasilnya adalah setengah akar 3. Cuman kan ada minnya di sini. Nah, perlu diketahui dan perlu diingat lagi
bahwa sin min alfa itu ya sama saja dengan min sin alfa. Jadi ini, maka kalau min sin 60 ini dapat kita tulis seperti ini. Sin X sama dengan sin min 60 gitu ya. Nah, min sin 60 dapat kita tulis jadi sin min 60. Nah, sekarang polanya sudah seperti ini. Tinggal kita cari nilai X1 dan X2-nya. Untuk X1, maka rumusnya adalah P tambah N kali 360 derajat. Di sini P-nya adalah min 60, berarti min 60 tambah N dikali 360 derajat. Kemudian untuk X2-nya, X2-nya adalah 180 derajat dikurang P. P-nya adalah min 60 gitu ya. Min 60 derajat dan ditambah dengan N dikali 360 derajat. Maka X2-nya sama dengan ini 180 derajat dikurang min 60 derajat, maka jadi plus 180 derajat ditambah 60 derajat, jadinya adalah 240 derajat plus N kali 360 derajat. Seperti itu. Sekarang kita hitung. Nah, ini atau ya, kita tulis atau. Oke, saya pakai warna merah dulu. Oke, atau. Ini X1 atau X2-nya ini. Sekarang kita cari nilai sudutnya. Untuk N sama dengan 0. Kalau N untuk yang ini ya, kalau N-nya sama dengan 0, maka nilai X1-nya berapa? X1-nya adalah 0 kali 360 derajat, 0 kan? Ini min 60, maka X1-nya adalah min 60 derajat. Jika N-nya sama dengan 1, maka X1-nya sama dengan 1 kali 360 derajat dikurang 60 derajat, ini jadinya 300 derajat. Nah, gimana kalau N-nya sama dengan 2? N-nya sama dengan 2, maka X2-nya sama dengan 2 kali 360 derajat, 720 derajat, ditambah dengan min 60 derajat, jadinya 660 derajat, gitu ya. Sementara nilai X yang dibutuhkan adalah dari 0 sampai 360 derajat, maka yang hanya memenuhi yang ini. Kita tandai dulu yang bagian yang memenuhi. Oke, kita tandai bagian yang memenuhi yang ini. X1 sama dengan 300 derajat, gitu ya. Sekarang kita berpindah ke rumus yang X2. Oke. N kalau sama dengan 0, maka nilai X2-nya sama dengan 240 derajat, ya kan? 0 kali 360 ditambah 240 derajat, maka hasilnya adalah 240 derajat. Sekarang jika N sama dengan 1, maka X2-nya adalah 1 kali 360 derajat, hasilnya adalah 360 derajat. Kalau ditambah 240 derajat, maka hasilnya jadi 600 derajat. Nah, nilai X yang dicari rentangnya dari 0 sampai 360 derajat, sehingga nilai yang memenuhi yang ini, X2 yaitu 240 derajat. Jadi kesimpulannya himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 300 derajat dan kita tulis dari yang paling rendah nilainya 240 derajat dan 300 derajat. Jadi seperti itu himpunan penyelesaian dari soal nomor 1. Setelah ini kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Baik, soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3x sama dengan setengah, di mana nilai x lebih dari 0 derajat, lebih dari sama dengan 0 derajat sampai kurang dari sama dengan 360 derajat, gitu ya. Sekarang kita jawab. Sin 3x gitu ya sama dengan sin setengah. Nah, kita ketahui bahwa sin 3x sama dengan setengah gitu ya soalnya. Nah, kita ketahui bahwa nilai dari sin 30 gitu ya, sin 3x
sama dengan sin 30. Nah, kita ketahui bahwa nilai dari sin 30 ini adalah setengah. Jadi kita cari dulu sin berapa yang hasilnya adalah setengah, yaitu sin 30. Sekarang kita sudah menemukan polanya seperti ini. Nah, jadi kita bisa gunakan rumus ini. Maka 3x sama dengan 30 derajat ditambah n dikali 360 derajat, atau 3x sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah n dikali 360 derajat. Jadi seperti itu. Nah, sekarang di sini masih 3x, jadi kita harus membaginya kedua ruas dengan 3. 3x kita bagi 3, maka jadi x, ini kita tulis x1. 30 bagi 3 kita ketemu 10 derajat, plus 360 kalau dibagi 3 maka kita ketemu 120 derajat. Nah, untuk yang ini x2 nya ini masih hasilnya adalah 180 kurang 30, yaitu 150 derajat. Nanti kita bagi dengan 3, kemudian plus n 360 derajat kalau dibagi 3 hasilnya adalah 120 derajat. Jadi x2 nya yang ini 150 derajat bagi 3 hasilnya adalah 50 derajat tambah n dikali 120 derajat. Sekarang kita cari nilai x1 nya. Kalau n nya sama dengan 0 maka x1 nya sama dengan 10 derajat, gitu ya. Kalau n nya sama dengan 1 maka x1 nya sama dengan 130 derajat. Dari sini 1 kali 120 tambah 10 hasilnya jadi 130. Jika n nya sama dengan 2 maka x1 nya sama dengan 2 kali 120 240, kita tambahkan dengan 10 maka jadinya adalah 250 derajat. Seperti itu. Sekarang jika n nya sama dengan 3 kali 120 jadinya kan 360, ditambahkan dengan 10 jadinya 370, lebih daripada interval yang diminta. Jadi cukup sampai sini saja. Sekarang kita berpindah ke x2. Jika n nya sama dengan 0 maka x2 nya sama dengan 50 derajat. Jika n nya sama dengan 1 maka x2 nya jelas 1 kali 120 derajat tambah 50 lagi jadinya adalah 170 derajat. Dan jika n nya sama dengan 2 maka x2 nya sama dengan 240 ditambah 50 jadinya 290 derajat. Namun jika n nya sama dengan 3 ini jadinya 360 derajat. Kalau kita tambah 50 lagi jelas lebih dari interval yang diminta. Jadi cukup sampai sini saja. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari yang paling rendah 10 derajat gitu ya. Terus ada 50 derajat, terus 130 derajat, selanjutnya 170 derajat, selanjutnya 250 derajat, dan yang terakhir adalah 290 derajat. Jadi seperti itu. Ini adalah himpunan penyelesaian dari soal nomor 2. Setelah ini kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Sekarang kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan cos setengah x kurang 3/4 pi itu sama dengan setengah akar 2. Kita untuk nilai x-nya dari 0 sampai 2 pi derajat. Baik, langsung saja. Nah, ini sekarang yang cos. Kita ketahui soalnya adalah cos setengah x dikurang 3/4 pi gitu ya, sama dengan setengah akar 2. Kita ketahui nilai dari cos yang hasilnya setengah akar 2 adalah, kita tulis dulu ini setengah x 3/4 pi. Nah, nilai dari cos yang hasilnya adalah setengah akar 2 yaitu cos 45 derajat atau pi per 4 gitu ya. Kenapa saya tulis dalam bentuk pi per 4? Karena ini dalam bentuk pi. Jadi
nilai ini pi per 4 itu sama saja dengan 180 bagi 4, yaitu 45 derajat gitu ya. Kalau kalian kesulitan, ini juga kalian bisa rubah jadi dalam bentuk seperti ini kalau tidak mau dalam bentuk pi, karena pi itu nilainya sama dengan 180 derajat. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini sudah bentuknya cos X sama dengan cos pi. Jadi kita dapat pola seperti ini, plus minus. Untuk yang pertama, setengah X kurang 3 per 4 pi, gitu ya. Itu sama dengan pi per 4 ditambah dengan n dikali 360 derajat. Atau yang kedua, yang minnya, setengah X dikurang 3 per 4 pi sama dengan min pi per 4 gitu ya, ditambah dengan n dikali 360 derajat. Ini dapat kita selesaikan dengan cara memindahkan dulu ke sini, kita kumpulkan yang bernilai v-nya. Jadi setengah X sama dengan pi per 4 gitu ya, ditambah dengan 3 per 4 pi ditambah dengan n dikali 360 derajat. Sama yang ini juga, setengah X sama dengan min pi per 4. Pi per 4 itu sama saja dengan 1 per 4 pi gitu ya, ditambah 3 per 4 pi ditambah dengan n dikali 360 derajat. Atau yang 360 derajat ini kita tulis juga dalam bentuk pi gitu ya. Saya hapus dulu, atau nanti di langkah berikutnya saja. Nah, ini hasilnya jadi setengah X gitu ya. Setengah X sama dengan pi seperempat ditambah 3 per 4, maka hasilnya jadi 4 per 4 alias 1, maka jadi V saja. Seperempat tambah 3 per 4 jadi 4 per 4 pi, yaitu pi tambah dengan n kali 360 itu sama saja dengan n dikali dengan 2V, karena 360 derajat sama saja dengan 2V gitu ya. Nah, yang ini setengah X sama dengan min pi per 4 tambah 3 per 4, maka jadinya adalah 2 per 4. 2 per 4 itu sama saja dengan setengah, yaitu setengah pi ditambah dengan n dikali dengan 2V. Ini agar menjadi X, maka kita kalikan kedua ruasnya dengan 2. Setengah kalau dikali X hasilnya jadi X gitu ya. Terus yang ini X1, kita tulis ini X1 sama dengan ini kalau dikali 2 maka jadi 2V. Kemudian ini kalau dikali 2 maka jadi 4P gitu ya. Nah, terus yang ini X2, sama kita kalikan setengah tadi dengan 2. Ini setengah V kalau dikalikan dengan 2 maka hasilnya jadi V gitu ya. Terus ini tetap 2pi kalau dikali 2 sama juga, hasilnya jadi n dikali dengan 4pi. Nah, kita sudah ketemu X1 sama dengan 2pi tambah n kali 4pi, dan X2 sama dengan pi tambah n kali 4pi. Nah, ini kalau nilai n-nya sama dengan 1 saja, maka hasilnya jelas lebih daripada 2pi. Untuk X1 maka n-nya hanya sampai 0. Jika n-nya 0 maka nilai X1-nya ini 0 dikali dengan 4pi kan 0 ya hasilnya. Maka X1-nya adalah 2pi. Masih memenuhi karena nilai pi-nya sampai nilai X-nya sampai dengan 2pi. Kemudian yang ini kalau n-nya 0 gitu ya, maka hasil X2-nya adalah 0 kali 4pi. Hasilnya adalah pi. Jadi X2 hasilnya adalah pi. Kalau n-nya sama dengan 1 kali 4pi aja jadi 4pi, tambah pi jadi 5pi. Jelas lebih dari yang diminta, interval yang diminta. Ini namanya interval gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2pi dan pi. Jadi kita tulis dari yang paling ini kecil, pi dan 2pi. Atau kalau dalam bentuk derajat, himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat dan 360 derajat.
Baik, itu adalah contoh soal yang nomor 3. Maka akan kita lanjutkan setelah ini ke contoh soal nomor 4. Sekarang kita ke contoh soal nomor 4, sekaligus contoh soal terakhir dari persamaan trigonometri sederhana ini. Contoh soal nomor 4 adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X dikurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0 dengan nilai X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita lihat di sini sinnya dalam bentuk kuadrat. Kita tulis dulu soalnya ya. 2 sin kuadrat X dikurang 7 sin X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita agar lebih mudah kita pakai permisalan. Kita misalkan bahwa gitu ya, sin X itu sama dengan P, sehingga persamaannya jadi 2P kuadrat dikurang 7 sin X tadi P ya, 7P ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat, caranya adalah dengan cara difaktorkan. Sekarang kita faktorkan. Nah, atau juga bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Tapi ini masih bisa kita faktorkan, jadi kita faktorkan saja. Jadi seperti itu ya. 2P ini kalikan P. Di sini berarti min 3 gitu ya. Di sini jadi min 1. Karena 2 kalau kali min 3 jadi min 6. Min 1 kali P jadi min 1. Tadi min 6 dan min 1 akhirnya jadinya min 7 di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, saya rasa kalian tidak akan pernah bermasalah lagi dengan pemfaktoran jika memang betul-betul materi pemfaktoran kalian pelajari, karena materi pemfaktoran ini sebenarnya juga sudah ditemukan di waktu SMP. Sekarang kita lanjutkan. Maka 2P kurang 1 sama dengan 0, atau gitu ya, P kurang 3 sama dengan 0, sehingga 2P sama dengan 1, kemudian ini P sama dengan 3, kemudian P sama dengan 1/2. Nah, di sini ada dua nilai P. P sama dengan 1/2 dan P sama dengan 3. Kita ketahui nilai P tadi kita misalkan adalah sin X. Maka sin X sama dengan setengah. Kemudian yang ini sin X sama dengan 3. Nah, yang sin X sama dengan 3 ini jelas ditolak. Kenapa? Tolak. Karena nilai sin maksimum adalah 1. Karena nilai sin maksimum, nilai sin maksimum adalah 1. Gitu ya, saya tulis. Nah, jadi yang kita pakai yang ini. Nah, jelas ini kita tolak. Nah, ini saya beri warna merah. Nah, bentar, biar ini ditolak. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sin X sama dengan setengah, berarti sama kayak tadi. Nah, sebelah sini saya sambung. Sin X sama dengan setengah. Kita cari nilai sin berapa yang hasilnya adalah setengah, yaitu sin 30 derajat, gitu ya. Nah, maka kita bisa pakai yang ini. Nah, berarti X1 sama dengan 30 derajat ditambah dengan N dikali 360 derajat. Kemudian X2 sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat gitu ya. Kurang 30 derajat ditambah dengan N dikali 360 derajat. Sehingga yang X2 nya sama dengan 150 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Kalau X1 nya nilai N sama dengan 0, maka X1 nya adalah 30 derajat. Kalau N nya sama dengan 1, jelas lebih. 1 kali 360 derajat tambah 30 lagi, jadinya 390 derajat. Sementara nilai yang dicari kisarannya dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian yang X2, kalau N nya sama dengan 0, maka
X2 nya sama dengan 150 derajat. Ini ya 150 derajat. Kalau 0 kali 360, 0 tambah 150 derajat, hasilnya jadi 150 derajat. Jika N nya sama dengan 1, sama seperti tadi, maka nilai X2 nya lebih dari 360 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi seperti itu jawaban untuk soal nomor 4. Mungkin itu saja contoh yang dapat saya jelaskan. Nanti mungkin di video-video berikutnya akan saya tambah contohnya. Ini hanya pengantar dari persamaan trigonometri. Silahkan pelajari lagi, dan apabila kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa terus dukung channel ini dengan like dan share dan subscribe-nya agar kami terus semangat dalam membuat video-video seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.